Shalom semua, selamat hari Senin. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini, sehingga kami dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu semua atas kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui renungan pagi yang disampaikan oleh anak-Mu ini. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5 yang berbunyi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Firman Tuhan pada hari ini adalah surat dari Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat Kristen yang ada di Filipi. Nah, firman Tuhan ini berisikan ajakan atau nasihat supaya umat Kristen hidup bersama dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, pada saat ini juga umat Kristen itu diajak untuk menyamakan pikiran dan perasaan kita dengan Yesus. Merupakan salah satu tujuan hidup kita, dan juga itu kita sebagai umat Kristen harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, menjadi serupa dengan Yesus ini bukan berarti kita mau mengimbangi Yesus, sebab pastinya kita sebagai manusia tidak akan sanggup untuk mengimbanginya. Namun, kita ini tuh sebagai umat Kristen harus tetap berjuang untuk menaruh pikiran, perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Paulus sendiri ini mengingatkan jemaat Filipi bahwa orang Kristen harus memiliki goal dan tujuan yang jelas. Nah, apa itu goal? Goal itu adalah untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Nah, jadi biar setiap orang Kristen itu memiliki pikiran yang sama dengan Yesus. Dan ada pun cara supaya kita sebagai umat Kristen mempunyai pikiran yang sama dengan yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, yang pertama, kita harus hidup di dalam Kristus dan bersatu dengannya. Jadi jika kita tidak hidup dan menyatu di dalam Kristus, maka kita itu tidak akan memiliki hati yang sama dengannya. Dan juga cara yang kedua adalah kita harus merelakan Roh Kudus untuk bekerja, untuk memperbarui pikiran dan hati kita. Hal ini juga tertulis di Filipi 2 ayat 1 yang berbunyi, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan." Maksud dari ayat ini adalah, jadi bukanlah pekerjaan kita untuk melakukan sebuah transformasi, melainkan itu adalah melalui karya Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan itu adalah membuka hati kita, terus tidak mencari kepentingan sendiri, tidak egois, atau memberikan pujian yang sia-sia. Jadi karena itu supaya kita dapat memiliki pikiran dan hati Kristus, jadi kita harus memahami setiap ucapannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu saja, kita juga harus membuka hati kita supaya mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Jadi, mari kita bersama-sama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Karena ketika kita semua mengarahkan hidup kita dengan berpikir, dengan berperasaan yang terdapat dalam Kristus, maka karakter Kristus itu benar-benar kita lakukan dan kita wujudkan. Maka kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang memiliki karakter seperti Kristus, marilah kita menaruh pikiran kita, perasaan kita, supaya kita bersama-sama dalam Kristus. Jadi ini bukan hanya pikiran diri kita sendiri, bukan hanya pikiran orang lain, tetapi bagaimana pikiran Kristus dan juga perasaan Kristus. Maka dengan demikian, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus akan mampu melangkah bersama membangun hidup di dalam Tuhan dan juga dalam damai sejahtera. Demikian renungan pagi pada hari ini. Kiranya dengan renungan pagi ini menyadari diri kita bahwa kita harus selalu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena firman pada hari ini sangat menguatkan kami. Kiranya dengan firman ini menyadari diri kami bahwa kami selalu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam-Mu, Bapa, dan mengarahkan hidup kita dengan berpikir, berperasaan yang terdapat di dalam-Mu ya Bapa.
Biarlah renungan pada hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati dan sertai segala aktivitas kami ya Bapa supaya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.